kami dan untuk memahami bahwa apapun yang terjadi saat ini di dunia maupun dalam kehidupan kami, dalam kehidupan gereja Tuhan di dunia ini, Engkaulah yang mengatur dan Engkaulah tetap yang berkuasa untuk mengembangkan dan untuk menuju kemana manusia ini seharusnya. Berilah kepada kami Tuhan hati yang terbuka untuk mengerti dan mendengarkan firman-Mu. Dan kami serahkan Tuhan, uraian ini menjadi kata-kata yang menyegarkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang menjadi sesama kami. Amin. Saudara sekalian yang kami kasihi, besok bersama dengan istri saya berangkat menghadiri reuni 9 dekade 90 tahun GKI Karangsaru yang pernah saya layani selama 20 tahun di sana, dan saya akan men-sharekan akan firman Tuhan di sana juga. Tetapi kali ini saya cukup tenang dan saya cukup joyful dan damai sejahtera tanpa khawatir untuk menghadapi katakanlah perjalanan ke Semarang. Karena apa? Everything, semuanya sudah disediakan untuk saya dari orang-orang yang mengasihi saya. Transportasi, makanan, di mana saya tinggal, dan semuanya sudah disediakan. Maka dari itu saya merasa berbahagia. Saudara sekalian yang saya sangat kasihi, menurut iman Kristen, hidup adalah suatu perjalanan, adalah suatu ziarah, atau sebuah proses pertumbuhan perkembangan spiritual. Melalui tantangan, melalui kesempatan, pada akhirnya mengarah kepada suatu kehidupan sorgawi yang tidak terjangkau oleh pikiran kita sekarang ini, yang namanya Yerusalem baru. Kita hidup dalam suatu perjalanan hidup. Tiap pribadi, umat manusia, gereja Tuhan. Tuhan mempunyai rancangan yang damai sejahtera yang indah ini, yang kita sebut Yerusalem baru. Dan itulah sebabnya kita sedang menuju ke sana. Seperti perjalanan Abraham dari Ur, kemudian ke Haran, dan ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan, tanpa diketahui di mana dan bagaimana itu. Tapi dengan iman, Abraham mengikutinya. Maka dia disebut seorang Aram pengembara. Saudara bisa baca Ulangan 26 ayat 5. Dia mengembara terus dalam perjalanan hidup. Ini menggambarkan kehidupan manusia yang terus berjalan. Israel di zaman Musa dari Mesir menuju ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Ini perjalanan kehidupan manusia. Dan perjalanan Rasul Paulus dari Yerusalem membawa Injil menuju ke Roma, pusat dunia saat itu. Dan secara prinsip Injil sampaikan ke dunia. Dan tentunya perjalanan hidup Yesus dari Bethlehem ke Golgota, ke kubur yang kosong, ke kanan Allah Bapa, dan masih the best is coming. The best is not yet come, yaitu kedua kalinya Yesus akan datang ke dunia ini. Itulah perjalanan. Maka kehidupan Kristen adalah suatu perjalanan dari from here to eternity, dari sini sampai ke Yerusalem baru. Dalam kehidupan manusia pribadi juga demikian. Tuhan punya rencana yang indah. Dan ya, joyfully dan bahagianya, betapa bahagianya dalam perjalanan ini Allah Bapa yang mengasihi kita menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Asalkan kita mengerti, percaya akan apa yang disediakan oleh Allah Bapa itu. Supaya kita tahu bahwa perjalanan ini tidak mudah. Perjalanan hidup ini tidak gampang.
maka Bapa di sorga menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan, yang melampaui akal manusia untuk mengerti, untuk diberikan kepada kita. Sebagaimana yang dikatakan dalam kitab suci, yaitu dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Yaitu bagi orang-orang yang mengasihi Dia, Allah sudah menyiapkan segala sesuatu yang luar biasa, yang belum pernah dilihat, yang belum pernah didengar manusia, bahkan tidak pernah terbayangkan. Nah, marilah kita baca Alkitab bagaimana janji Abraham dan bagaimana Allah berjanji untuk kita juga dari Kejadian 12 ayat 1, 2, 3 dan 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Inilah Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, yang memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Ini suatu berkat yang tak terjangkau oleh pikiran Abraham waktu itu dan pikiran kita zaman ini. Dan saya lanjutkan dengan apa yang diyakini oleh Rasul Paulus, sehingga dia mengutip kata-kata ini. Saya bacakan dari 1 Korintus 2 ayat 7 sampai dengan 9. Tapi pusat kita adalah ayat yang ke-9. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan bagi Allah bagi kemuliaan kita, disediakan oleh Allah bagi kemuliaan kita, atau bagi kemuliaan bagi kita yang boleh ambil dalam kemuliaan Allah, sebab kita sendiri tidak punya kemuliaan. Kita hanya bisa ambil bagian dalam kemuliaan Allah. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ini peristiwa tentang Yesus yang tidak diketahui mengapa dia Allah menjadi manusia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Inilah yang kita sebut bahwa the best is yet to come dalam kehidupan umat manusia, dalam kehidupan orang beriman terutama. The best is yet to come. Bahwa masih ada yang terbaik, yang lebih baik, bahkan yang terbaik yang ada di depan kita. Saudara sekalian, dalam perjanjian Allah menyediakan segala sesuatu, dan itulah yang perlu kita segarkan iman kita. Ya, keyakinan iman yang dikutip oleh Rasul Paulus ini didasarkan oleh suatu fakta sejarah yang besar, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Kalau Allah mampu membangkitkan Yesus dari kematian, maka kemungkinan yang tak terjangkau oleh pikiran manusia atau oleh kemampuan artificial intelligence sekalipun bisa terjadi. Dan itulah bukti bahwa Allah, di dalam Allah tidak ada yang impossible. Karena Dia sudah membangkitkan Kristus, maka segala sesuatu yang disediakan Allah memang tidak bisa dimengerti oleh manusia, tetapi itu yang disediakan Allah untuk kita semua yang percaya. Tuhan Allah yang sudah memberikan Yesus bagi kita sudah, sedang, dan akan memberikan hal-hal yang baik, yang lebih baik, bahkan yang terbaik, sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan waktu Allah sendiri.
Dalam segala situasi Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bahkan kematian sampai kematian kita pun Allah menyediakan tempat tinggal bersama dengan Yesus. Yohanes 14 ayat 2, 1 Tesalonika 4 ayat 14. Maka dari itu apa yang kurang? Sampai kematian pun kita sudah disediakan berkat yang luar biasa. Bagaimananya? Itu still secret. Itu kejutan bagi kita. Tidak ada satupun yang bisa mengerti apa yang disediakan Allah bagi kita. Tetapi itu yang akan terjadi. Lebih dari itu, Allah masih menyediakan yang terbaik di masa depan. Yerusalem baru, langit baru, dan bumi baru. Ini semua anugerah yang tak terjangkau oleh pikiran manusia. Dengan ini kita boleh berkata bahwa dalam situasi apapun kita saat ini, dalam situasi apapun yang terjadi di dunia saat ini, di gereja zaman ini, yang terbaik masih belum tiba. Apa pesan bagi kita? Yang pertama, kita diundang untuk melihat berkat dan pencapaian manusia dan pencapaian gereja atau jemaat Tuhan dalam hidup kita pribadi, dalam hidup kita bersama, dalam hidup umat manusia. Dengan penuh syukur, ini berkat Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semua yang baik, kata Yakobus 1 ayat 17, berasal dari Bapa yang tidak berubah kebaikannya. Maka dari itu kita melihat kebaikan yang ada di dunia ini adalah kebaikan yang berasal dari Tuhan. Dan untuk itu kita hanya bersyukur. Untuk itu kita melihat bukti bahwa apa yang Tuhan janjikan sudah terwujud di masa lampau dan sedang terwujud saat ini. Ini semua berkat Tuhan yang tidak kebetulan. Every coincidence is God's providence and God's protection. Tidak ada yang disebut every kebetulan is not kebetulan. It is a God's providence and God's protection for us. Ini membuat kita rendah hati dan melangkah maju dengan percaya diri. Merasa aman dan optimis untuk masa depan. Sambil mengingat bahwa berkat dan kebaikan Tuhan yang sedang kita alami ini barulah porsi kecil daripada apa yang Allah sediakan bagi kita. Yang kedua, kita perlu selalu ingat bahwa situasi saat ini bukanlah akhir perjalanan hidup kita. Entah itu padang gurun yang panas, mara yang airnya pahit, maupun itu di oase dengan 70 pohon korma. Elim itu hanya sementara. Baik penderitaan maupun sukses itu hanya sementara. Maka jangan pernah merasa menyerah dan pernah menyerah dalam kesulitan apapun. Ini hanya sementara. Meskipun itu airnya pahit, itu nanti bisa pada saat anugerah Tuhan datang menjadi manis. Maka jangan kita berputus asa. Semua dalam perjalanan, semua berubah. Tetapi juga dalam setiap pencapaian pribadi, gereja, umat manusia, jangan stop di sana. Selalu ada yang perlu diperbaiki agar semakin menjadi berkat bagi sesama dan nama Tuhan dipermuliakan. Untuk kemuliaan Tuhan, the better is not enough. Kita harus memberikan yang terbaik selama kita mampu. Karena kemuliaan Tuhan tidak akan terjangkau oleh prestasi manusia. Kita hanya bisa mendekati apa yang Tuhan inginkan buat kita. Saudara sekalian, nah kemudian kita tanya,
Kalau kita melihat banyak gedung-gedung gereja dijual, itu gimana Pak? The best is yet to come for the church? Apakah hari depan gereja di dunia ini akan lebih baik dari sekarang? Itu pertanyaan yang membutuhkan diskusi. Tetapi one thing, saudara perlu ingat, apa yang sebenarnya terjadi saat ini? Yang terjadi saat ini, kemunduran gereja, no, gereja tidak bakal mati. Apa yang tidak ada seorang pun yang bisa menghancurkan ini, karena itu didirikan oleh Yesus sendiri di atas dirinya, di atas batu karang yang diwakili oleh pengakuan Petrus waktu itu. Di atas batu ini sebenarnya menunjuk pada diri sendiri. Akan aku dirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan membinasakannya. Maka gereja pasti akan ada, hanya wujudnya berbeda ataupun situasinya berbeda. Apa yang sebenarnya terjadi? Sedikit ya. Sebenarnya apa yang terjadi? Kemunduran gereja? No. Yang terjadi adalah pergeseran pusat gereja. Saudara tahu sudah terjadi pergeseran pusat gereja. Yang saya sebut gereja bukan denominasi ya, dan bukan katakan jemaat tertentu, yaitu gereja sebagai satu yang universal, termasuk gereja Katolik atau gereja Ortodoks Timur, gereja yang satu, gereja yang universal. Gereja universal itu sudah menjalani suatu pergeseran. Yang pertama yang disebut gereja pertama atau kekristenan pertama berpusat di Yerusalem. Dan itu gereja Timur Tengah dengan berpusat di Yerusalem. Itu kemudian bergeser setelah Konstantinus Agung menjadi Kaisar tahun 313, bergeser ke Eropa, dan itulah yang disebut kekristenan kedua. Disitulah perkembangan Kristenan selama beberapa abad. Itulah kekristenan kedua. Dan terjadi pergeseran ini tentunya perubahan yang besar sekali dari Timur Tengah menuju ke Barat, dan kita mewarisi kekristenan generasi kedua ini ataupun kekristenan kedua ini yang berpusat di Eropa. Nah, yang sekarang terjadi yaitu pergeseran di dalam gereja ini berpindah ke dunia ketiga, Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dan terjadinya ini tentu menimbulkan krisis sebagaimana terjadinya pergeseran yang pertama. Maka ini bukan kemunduran gereja, tetapi pergantian generasi, pergantian pusat gereja. Dan maka dari itu tidak perlu diratapi kalau sampai terjadi kemunduran gereja di Eropa. Tetapi sekarang katakanlah tanggung jawab dan pusat gereja itu ada dalam pundak orang-orang Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dan itulah yang terjadi. Itulah sebabnya gereja-gereja sekarang yang menjadi tanggung jawab penting, yaitu generasi saudara dan kehidupan kekristenan di negara-negara seperti itu. Dan inilah yang sebenarnya terjadi. Maka the best is yet to come. Tetapi pusatnya dan kekristenannya berbeda. Kita perlu kerjasama dengan the faithful remnant yang masih ada di Eropa maupun di Amerika Serikat. Tetapi kita perlu mengambil alih tanggung jawab bagaimana mereka pada generasi sebelumnya di Eropa dan Amerika sudah begitu banyak menyumbangkan kekristenan ini kepada peradaban manusia. Maka sekarang tiba gilirannya gereja ketiga ini yang berpusat di Asia, Afrika, dan Amerika Latin mengambil posisi penting dalam kekristenan ini. Inilah yang sedang terjadi. Maka saya percaya bahwa the best is yet to come bagi gereja-gereja terutama yang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Maka kita tidak tahu jadwal dan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka janganlah kita berfokus kepada kapan dan apa dan bagaimana Allah akan berikan.
tetapi berfokuslah kepada apa yang bisa Allah kerjakan di dalam kita, melalui kita, bersama dengan kita. Dengan demikian kita menjadi kawan kerja Allah yang baik dalam mewujudkan rencananya di dunia ini dan dalam hidup kita. Yang keempat, berkat-berkat dan kebaikan Tuhan ini diberikan kepada orang yang mengasihi Dia. Sebenarnya terbuka untuk setiap orang, tapi orang yang tidak percaya, orang yang tidak mengasihi, bagaimana kalau tidak percaya? Saya diberi oleh saudara barangkali cek 200 juta dolar. Tetapi kalau saya tidak percaya, it's too good to be true. Saya tidak pernah akan uangkan cek itu karena saya tidak percaya ini too good to be true untuk menjadi kenyataan. Maka dari itu diberikan kepada semua orang, tetapi yang percaya dan yang mengasihi sebagai bukti percaya, Tuhan berikan kepada orang-orang itu. Allah dan akan menjadi saluran kasih-Nya bagi semua orang. Tujuan akhir Allah dimuliakan, menjadi berkat bagi orang-orang di dunia ini. Orang yang mengasihi Allah adalah pribadi yang berintegritas, mencerminkan karakter Kristus, dan yang tinggal dalam persekutuan orang beriman, yang bersatu dalam perbedaan, saling berbagi dan melayani, seperti kesatuan kasih yang ada dalam Allah Trinitas. Allah Trinitas adalah Allah yang bersekutu, Allah yang saling menerima dan melayani, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kita yang hidup dalam persekutuan seperti itu adalah hidup di dalam Allah Trinitas. Untuk ini kita mengakui bahwa kasih kita kepada Tuhan dan semangat kita untuk memelihara iman kita sangat sempit dan terbatas. Maka kita perlu mohon terus-menerus. Kita hanya bisa mengasihi Allah dan sesama kita kalau kita punya cadangan kasih di sini. Maka Tuhan, curahkanlah kasih-Mu kepadaku dengan melimpah setiap saat, supaya kita mampu membalas kasih Tuhan dengan sempatasnya dan mempraktekkan kasih kepada sesama manusia, sehingga kita layak menjadi orang-orang yang disebut mengasihi Tuhan. Saudara sekalian, maka kuncinya adalah percaya. Yang terpenting adalah iman percaya. Pertanyaan sekarang, saya akan batasi pertanyaan ini dan jawaban ini karena ini bisa mengarah kemana-mana. Mengapa banyak orang Yahudi yang hidupnya berhasil dibandingkan dengan bangsa lain dalam semua bidang, hampir semua bidang? Saya hanya bisa, kenapa? Jawabnya kadang-kadang karena otak mereka itu luar biasa, Pak. That's a myth. Itu mitologi. Dalam setiap generasi, dalam setiap bangsa ada orang-orang yang jenius. Tapi mengapa mereka dari 965 pemenang hadiah Nobel dan hadiah Memorial Nobel dalam ilmu ekonomi digabung jadi satu, dari tahun 1901 sampai dengan 2023 setidaknya 216 dari 965, 216 adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang dengan satu orang tua Yahudi minimal, yang mewakili 22% penduduk dunia. Padahal populasi Yahudi hanya 0,2%. Bandingkan 22% dari seluruh dunia dan penduduknya hanya 0,2%. Why? Mengapa? Pertanyaan ini. Kita perlu meninggalkan anggapan bahwa orang Yahudi mempunyai suatu otak luar biasa. Memang mereka seperti Einstein dan sebagainya. Tapi di antara semua bangsa ada. Saudara bisa menyelidiki hal itu di Google pasti. Kenyataannya,
banyak penyebabnya. Misalnya, tradisi Yahudi menempatkan kerja keras, pembelajaran, pengejaran intelektual bagi pria dan wanita. Berapa pemenang hadiah Nobel wanita? Sudah bisa baca nanti. Ya. Mendorong pemikiran kritis dan pembelajaran seumur hidup bagi pria dan wanita. Pertanyaan yang kita harus kejar, mengapa mereka begitu memegang etika yang sangat tinggi dalam hidup mereka? Apa yang mendorong mereka berbuat seperti itu? Inilah pertanyaan sampai sekarang. Tetapi jawaban banyak orang yang sudah boleh uji adalah pendorong mereka adalah mereka meyakini we are the chosen people. Kami adalah umat pilihan. Dan itulah yang menyebabkan mereka itu mempunyai motivasi semacam itu. Saudara sekalian, maka saya tidak akan terlalu luas karena pembahasan mengenai ini sangat mendetail dan sangat katakanlah luas. Janji-janji Abraham kepada janji Allah kepada Abraham menekankan bahwa sebagai keturunan Abraham, sebagai bangsa pilihan yang mendapat perkenan kepada Allah dan mempunyai hubungan khusus dengan Allah. Perjanjian ini mencakup janji-janji tentang keturunan, tanah, dan berkat yang menjadi faktor pendorong yang kuat bagi individu Yahudi untuk menjunjung tinggi kewajiban agama dan etika mereka. Ini kuncinya. Kalau kita mempunyai motivasi pendorong yang sama, ya, motivasi ilahi seperti ini, maka bukan hanya masalah IQ, semua bisa dikembangkan. Saudara sekalian, namun the chosen people, bangsa pilihan harus dicatat. Kita harus ingat bahwa pemahaman Israel tentang bangsa pilihan, nah nanti kalau kita bicara tentang kekristenan, terutama mencirikan hubungan dengan perjanjian dengan Allah yang mencakup tanggung jawab dan tugas khusus, dan sama sekali bukan superioritas atas bangsa lain atau hak istimewa. Pemilihan ini mengandung tanggung jawab untuk melayani Allah, mentaati perintah-perintah, dan bertindak sebagai terang bagi bangsa-bangsa lain. Pemilihan bukan penegasan superioritas, tapi mencerminkan jalan kesetiaan dan misi untuk membawa keselamatan Allah dan perilaku yang benar kepada dunia ini. Sehingga ketika Israel berbuat dosa, mereka dibuang 40 tahun, mereka dibuang satu generasi ke Babel. Jadi itu bukan superioritas. Setiap bangsa mempunyai, nanti kita tahu, mempunyai kesempatan yang sama. Allah memilih bangsa ini untuk melancarkan atau menjadi jalan rencananya menyelamatkan dunia ini. Di dalamnya Kristus nanti akan lahir. Bagaimana dengan kita orang Kristen? Uraian tentang umat Allah dalam khotbah ini saya batasi hanya sampai menjawab pertanyaan, apakah umat Kristen sekarang ini pewaris janji Allah kepada Abraham? Saya tidak akan berdiskusi mengenai lalu orang Yahudi yang tidak percaya. 80% orang Yahudi yang sekarang tidak menerima Yesus sebagai Mesias, mereka tetap bangsa pilihan atau bukan? Butuh 1 jam kita mendiskusikan sebenarnya. Tetapi saya sekarang stop di sini. Yang jelas bahwa apa kita ini bangsa pilihan. Cukup banyak saudara sekalian ayat-ayat perjanjian baru yang menegaskan bahwa kita adalah umat Allah yang baru, mewarisi janji Allah kepada Abraham karena iman kita kepada Kristus. Beberapa ayat saya kutip kali ini. Efesus 2 ayat 11 sampai 13. Karena itu ingatlah bahwa dalam
dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat, dan mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan dulu, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dulu kamu tidak termasuk umat, sekarang kamu termasuk umat. Dulu kamu jauh dari Allah, sekarang dekat dengan Allah karena Kristus. Galatia ayat 3, 28, 29. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi dan orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Bedanya pemilihan Yahudi, pemilihan Israel itu mencakup hanya satu bangsa, sedangkan pemilihan Kristen adalah seluruh umat manusia berpotensi. Marilah kepada kamu sekalian yang berlelah dan menanggung berat, aku akan memberikan rest kepadamu. Undangan untuk semua orang. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak untuk menerima janji-janji Allah. Sekarang Kisah Rasul 10 ayat 34-35. Lalu mulailah Kristus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Setiap orang yang mencari Allah, welcome, terbuka datang kepada Yesus. Dan inilah yang menegaskan, maka atas kemurahan Allah dalam Yesus Kristus, kita ikut menjadi penerima janji Allah kepada Abraham dan penerima janji Allah yang diyakini oleh Rasul Paulus. Bagi orang-orang yang mengasihi Dia, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang luar biasa, yang belum pernah dilihat dan didengar oleh manusia, bahkan tidak pernah terbayangkan sekalipun, dan itu akan dan sedang diberikan kepada saudara dan saya juga. Dengan iman seperti ini kita boleh berencana, kita boleh bekerja, kita boleh berharap akan berkat dan kebaikan Tuhan yang lebih baik, bahkan yang terbaik terwujud untuk hidup kita, untuk orang-orang yang kita kasih, untuk gereja, untuk jemaat, bahkan untuk umat manusia, agar Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Karena mengharapkan berkat tanpa iman sama seperti menantikan paket yang tidak pernah kita pesan. Itulah sebabnya kita perlu berharap, bekerja, dan melakukan yang kita bisa. Dengan iman, janji Tuhan kita pegang. Saudara sekalian, penutupnya ada kisah dari Inggris. Satu keluarga makan bersama, makan malam bersama. Sesudah entry yang enak dan menu utama yang enak, nenek berkata kepada cucu perempuannya 7 tahun yang duduk di sebelahnya, "Keep your spoon." "Why, Grandma?" Because the best is yet to come. Dan benar, kemudian es krim keluar. Saudara sekalian, kita semua sudah merasakan berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan, baik sebagai keluarga, sebagai pribadi, maupun sebagai jemaat Tuhan. Berkat spiritual, berkat fisikal, berkat sosial, dan berkat moral. Tetapi semua berkat dan kebaikan Tuhan itu tidak berakhir di sini. Masih tersedia es krim dengan topping coklat, stroberi, dan madu di depan kita.
Sebab the best is yet to come. Dan itulah yang perlu kita yakini dan perlu kita jalani. Amin.